Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Mata Utama Pratama dan BM 21031010200 dari Paralel D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem distribusi NERS. Untuk praktikum sistem distribusi NERS sendiri memiliki tujuan yaitu menentukan besarnya koefisien distribusi, lalu menentukan konsentrasi zat terlarut, lalu mengetahui cara pemisahan larutan dengan metode ekstraksi. Untuk bahan dan fungsinya sendiri ada asam asetat, yaitu berfungsi sebagai zat pelarut yang mendistribusikan diri ke dalam dua pelarut yang tidak dapat bercampur. Lalu ada silan, yaitu pelarut yang sifatnya tidak mudah tercampur. Lalu selanjutnya ada fenolphthalein, yaitu untuk indikator. Lalu ada air atau aqueous sebagai pelarut dalam pembuatan larutan NaOH, asam asetat, dan juga indikator PP. Lalu ada NaOH sebagai titran. Untuk alatnya sendiri ada cara memisah tertutup, Erlenmeyer, gelas ukur, pipet ukur, burat, labu ukur, dan juga beaker glass. Untuk prosedurnya sendiri ada membuat larutan NaOH dan asam asetat, lalu mengambil 25 cc asetat 0,5 N dengan menggunakan pipet, lalu dimasukkan ke dalam corong pemisah. Untuk selanjutnya memasukkan 25 cc silan ke dalam corong pemisah, lalu tutup corong pemisah, lalu kocok sampai tercapai keseimbangan kurang lebih sekitar 20 menit. Lalu selanjutnya, keluarkan lapisan bawah dan ditampung dalam beaker glass. Lalu jangan sampai jangan sampai lapisan atas ikut keluar. Lalu selanjutnya pipet 10 cc lapisan atas, masukkan Erlenmeyer, titrasi dengan NaOH 0,5 N dengan indikator PP. Selanjutnya pipet 10 cc lapisan bawah, masukkan Erlenmeyer, titrasi dengan NaOH 0,5 N dengan indikator PP. Lalu ulangi percobaan tersebut menggunakan asam asetat 1 N dan juga 2 N. Lalu hitung koefisien distribusi rata-rata dari asam asetat 0,5 N dan juga 1 N, lalu 1 N dan 2 N. Nah, untuk pembahasannya sendiri, koefisien distribusi berbanding lurus dengan konsentrasi zat terlarut. Semakin tinggi konsentrasi zat terlarut pekat, akan semakin banyak yang terdistribusi ke dalam dua pelarut sehingga mempengaruhi konsentrasi larutan. Faktor yang menyebabkan praktikum tidak sesuai yaitu ketidakstabilan pada saat pengkocokan dapat menyebabkan asam asetat tidak terdistribusi sempurna. Oleh karena itu, pada saat pengkocokan belum mencapai keseimbangan. Untuk ikatan antar molekul sendiri ada ikatan hidrogen dan juga ikatan van der Waals. Hukum distribusi NERS adalah bila dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur dimasukkan solut yang dapat terlarut dalam kedua pelarut tersebut, maka akan terjadi pembagian kelarutan. Kedua pelarut tersebut umumnya pelarut organik dan air. Dalam campuran solut akan terdistribusi dengan sendirinya ke dalam kedua pelarut tersebut. Setelah dikocok, kemudian diberikan, maka akan terjadi dua fase yang terpisah. Syarat hukum distribusi NERS yaitu suhu konstan, keadaan molekular yang sama di kedua pelarut. Hukum distribusi NERS sendiri tidak berlaku jika ada asosiasi atau disosiasi zat terlarut di salah satu pelarut. Lalu zat terlarut tidak dapat bereaksi dengan salah satu pelarut. Pergeseran larutan, hukum NERS tidak berlaku pada konsentrasi tinggi. Tidak tercampurnya pelarut antara satu sama lain atau tercampurnya tidak sempurna. Ekstraksi sendiri adalah pada cair atau leaching, proses pemisahan zat dapat melarut dari suatu campurannya dengan padatan yang tidak sesuai dapat larut inert dengan menggunakan pelarut cair. Proses yang terjadi disebut difusi. Lalu prinsip ekstraksi, pelarut menembus masuk atau terjadi difusi yang ada dalam padatan larut ke dalam pelarut. Kemudian karena ada perbedaan konsentrasi, maka kecampuran solut dalam pelarut berdifusi keluar dari permukaan padatan inert dan bercampur dengan pelarut di luar. Faktor yang mempengaruhi percobaan tersebut adalah temperatur. Karena semakin tinggi suhu, maka reaksi semakin cepat sehingga volume titrasi menjadi kecil, akibatnya berpengaruh terhadap nilai K. Dari zat pelarut, bila pelarut yang digunakan mudah menguap, maka akan sangat mempengaruhi volume titrasi dan berpengaruh pada nilai K. Lalu jenis zat terlarut, bila zat akan dilarutkan adalah zat yang mudah menguap, akan mempengaruhi normalitas dan mempengaruhi harga K.
konsentrasi. Semakin besar konsentrasi zat terlarut, maka semakin besar pula harga K. Lalu untuk pengaplikasiannya sendiri, untuk ekstraksi menghilangkan zat yang tidak diinginkan dalam perlarutan pada pengolahan kelapa sawit, menghasilkan asam lemak yang larut dan tidak larut di dalam air sehingga harus dipisahkan dengan ekstraksi cair. Tujuan ekstraksi sendiri yaitu untuk menarik semua komponen kimia yang terdapat dalam simplicia. Ekstraksi ini didasarkan pada perpindahan massa komponen zat padat ke dalam pelarut, di mana perpindahan mula terjadi pada lapisan antarmuka, kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut. Menurut hukum distribusi Nernst, bila ke dalam dua pelarut tidak saling bercampur, dimasukkan solut yang dapat larut dalam kedua pelarut, maka akan terjadi pembagian kelarutan. Kedua pelarut tersebut umumnya pelarut organik dan air. Dan jika semakin besar konsentrasi asam asetat yang digunakan, maka volume larutan NaOH yang diperlukan akan menetralkan asam asetat tersebut juga akan semakin banyak. Secara teknik, faktor pengocokan sangat penting dan mempengaruhi proses distribusi Nernst suatu larutan organik pada pelarut organik dan air yang tidak saling tercampur. Selain itu, temperatur juga mempengaruhi proses ekstraksi karena ekstraksi harus dilakukan pada temperatur konstan. Untuk sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.